Alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Iya, benar sekali, hebat, ada yang bisa menjawab. Jadi, hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Yang pertama, kita belajar tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kita juga belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, ada jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam kekal, sumber daya alam dapat diperbarui, dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan materinya, dibagi menjadi dua, ada sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Yang terakhir, kita juga sudah belajar tentang permasalahan sumber daya alam. Tadi yang kita diskusikan ada masalah penebangan hutan, kebakaran hutan, yang ketiga ada pemukiman penduduk yang kumuh, dan yang terakhir ada permasalahan kekeringan. Baik, selanjutnya dari anak-anak kelas 4, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Guru dari mungkin materi yang kurang dipahami? Kalian bisa memberikan pertanyaan pada research chat yang berjudul pertanyaan materi yang kurang dipahami. Nah, coba Ibu cek terlebih dahulu apakah sudah ada yang bertanya di research chat tersebut. Ini dari Syifa. Ibu, apakah kita bergantung pada sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi, kita sebagai manusia sangat mengandalkan segala sesuatu yang ada di alam ini. Mulai dari pangan, kita dapat makan dari apa yang telah kita tanam. Kemudian air. Jika tidak ada air, kita tidak bisa makan, minum, tidak bisa berwudu, tidak bisa menyiram bunga, dan yang lain-lain. Kemudian udara bersih. Jika tidak ada bersih, maka kita dapat menghirup oksigen yang kotor. Yang ketiga, adanya energi. Jika tidak ada energi, misalnya energi listrik, kita tidak bisa masak, kemudian lampunya gelap. Yang terakhir, kita juga memerlukan bahan-bahan mentah seperti kayu untuk membuat meja, kursi, almari, dan juga peralatan lainnya. Nah, dari hal tersebut, maka manusia menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budayanya. Untuk panduannya, yang pertama, kalian masuk ke research chat yang berjudul pertanyaan materi yang kurang dipahami. Kemudian, kalian dapat mengklik bagian tulisan "Click here to enter the chat now". Setelah itu, kalian dapat menuliskan pertanyaan pada kolom bergaris biru. Jangan lupa untuk menuliskan identitas kalian terlebih dahulu. Setelah itu, kalian dapat menuliskan pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada guru kalian. Setelah pertanyaan selesai ditulis, kalian dapat langsung mengklik tulisan send. Nah, pertanyaan kalian sudah terkirimkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian berupa pilihan ganda dan juga teka-teki silang. Nah, berikut Ibu akan berikan panduan atau tata cara untuk mengerjakannya. Nah, berikut tata cara untuk mengerjakan soal berupa teka-teki silang. Kalian dapat mengklik research yang berjudul evaluasi teka-teki silang.
Kemudian di sini akan muncul beberapa pertanyaan tentang pengertian sumber daya alam, jenis sumber daya alam, dan contoh sumber daya alam. Yang pertama, pertanyaan sumber daya alam yang tidak akan habis dimakan waktu dan selamanya akan ada di bumi disebut sumber daya alam. Kalian dapat mengisi jawaban pada kolom 1. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sumber daya alam terdiri atas benda mati disebut. Dan yang terakhir, soal sumber daya alam yang terdiri atas makhluk hidup disebut. Nah, kalian dapat langsung mengecek jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, jika kotak ini berwarna merah, maka jawaban kalian masih salah. Dan bisa untuk diperbaiki kembali dengan memencet tombol retry. Nah, jika jawaban sudah berwarna hijau dan ada centang hijau, maka jawaban kalian benar semua. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu tata cara untuk mengerjakan soal berupa pilihan ganda. Kalian langsung masuk research yang berjudul evaluasi pilihan ganda. Kemudian kalian dapat mengeklik attempt quiz now dan start attempt. Nah, di sini Ibu memberikan 5 pertanyaan. Untuk satu pertanyaannya akan dibatasi selama 2 menit. Soalnya bisa diloncati misalnya dari nomor 2 langsung ke nomor 4. Jika sudah mengerjakan soal, kalian dapat mengklik finish time. Kemudian submit all and finish. Nah, nilainya bisa dilihat di grade. Kemudian untuk jawaban yang benar atau mengecek jawaban yang salah, kalian dapat melihat pada kolom yang berwarna merah. Jika ada centang hijaunya, berarti jawaban kalian telah benar. Well done, good job anak-anak kelas 4 yang hebat, kreatif, dan inovatif. Jadi hari ini kalian sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online atau daring. Mari kita berikan tepuk the best untuk kita semua. Tepuk the best, I am the best, you are the best, we are the best, best. Jadi, karena pembelajaran hari ini akan segera berakhir, maka Ibu mohon kepada kalian untuk mengisi refleksi. Apa itu refleksi? Jadi, refleksi itu berkaitan dengan pemberian umpan balik ataupun penilaian setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu kurun tertentu. Nah, tugas kalian yang pertama yaitu mengisi umpan balik yang berisi tentang pendapat adanya pembelajaran online. Yang kedua yaitu tugas kalian mengisi survei pada research refleksi proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kalian dapat bermain sambil belajar menggunakan word wall pada link yang sudah Ibu cantumkan dengan judul refleksi materi STA. Dan yang terakhir, kalian dapat menuliskan wish ataupun keinginan kalian di semester 2 ini. Terima kasih adik-adik, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan aktif dan dengan rajin. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Berikut adalah panduan untuk pembelajaran akhir kita, yaitu mengisi refleksi dan juga umpan balik. Yang pertama yaitu kalian klik research umpan balik.
Kemudian, kalian dapat memilih result dengan pilihan senang atau tidak. Pertanyaannya, apakah kalian senang dengan pembelajaran online? Jika kalian senang, kalian dapat mengklik lingkaran dengan tulisan senang. Setelah itu, kalian dapat menyimpannya dengan mengklik Save My Choice. Nah, umpan balik sudah terkirimkan. Dan yang kedua, yaitu panduan untuk mengisi survei. Yang pertama, kalian klik research yang berjudul refleksi proses pembelajaran. Kemudian, kalian klik bagian answer the question. Di sini guru menyediakan beberapa pilihan, ada pilihan yang hanya mengklik saja dan ada pilihan berisi uraian atau alasan. Jadi harus dijawab menggunakan kata-kata. Untuk yang pertama, bagaimana proses pembelajaran kita tadi? Di sini pilihannya ada sangat menyenangkan, menyenangkan, cukup menyenangkan, kurang menyenangkan. Kalian dapat mengklik satu jawaban saja. Misalnya, sangat menyenangkan. Begitu pula dengan pertanyaan nomor 2 dan 3. Apakah cara Ibu dan Bapak Guru menjelaskan materi bisa diterima dengan baik? Kalian dapat memilih satu pilihan jawaban. Dan yang ketiga, apakah ada penjelasan yang kurang jelas dari materi pembelajaran hari ini? Jika ada, kalian dapat mengklik iya. Jika tidak, kalian mengklik tidak. Nah, untuk dua kolom terakhir, yaitu berisi pertanyaan yang harus kalian jawab menggunakan isian singkat. Materi yang menarik adalah membahas pemasaran sumber daya alam. Dan begitu pun selanjutnya, jika sudah mengisi, kalian dapat mengklik Submit Your Answer. Kemudian diklik Submit Answer. Nah, untuk panduan yang ketiga yaitu belajar sambil bermain menggunakan Wordwall. Kalian dapat mengklik Research yang berjudulkan refleksi materi SDA. Kemudian, kalian dapat mengklik link yang ada di dalamnya. Setelah itu, kalian dapat mengerjakannya dengan menekan tombol Start. Selanjutnya, kalian dapat menarik jawaban pada kolom kosong yang tertera di samping kiri kata-kata seperti batu bara, mangrove, amdal, nikel. Setelah selesai menjawab, kalian dapat mengklik Submit Answer. Kemudian di situ nanti akan tertera tanda silang dan juga centang. Tanda silang menunjukkan jawaban yang salah dan tanda centang menunjukkan jawaban yang benar. Nah, untuk melihat jawaban, kalian dapat mengklik Show Answer.
Kemudian kalian mengklik correct answer. Nah, di situ nanti jawaban kalian akan dibenarkan secara otomatis. Dan yang terakhir adalah panduan untuk mengisi refleksi tentang keinginan atau hal yang ingin kalian capai di semester 2 ini. Kalian dapat mengklik research yang berjudul Your Wish. Kemudian kalian dapat mengklik discussion yang berjudul For Great Wish. Kemudian kalian dapat mereplay dari pesan yang telah dituliskan oleh guru. Kalian tinggal mengeklik tulisan replay di sebelah kanan. Kemudian akan muncul kolom yang dapat kalian gunakan untuk menuliskan wish kalian atau keinginan kalian di semester 2 ini. Setelah menulis keinginan atau wish kalian di semester 2 ini, kalian dapat mengeklik post to forum.